Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zafan setelah dia pergi meninggalkan sekte Moche, ternyata dia diawasi oleh Wei dan juga Tatohashi yang ternyata mereka memiliki rencananya sendiri. Sedangkan untuk Zafan setelah dia pergi beberapa langkah, dia pun berpisah dengan seluruh pasukannya Yunhai dan juga yang lainnya. Dan untuk Yunhai setelah dia tiba di Gunung Angin Hitam, dia langsung mendapatkan ceramah dari para tetua Luomeng karena saat ini Yunhai sebelumnya dia membawa seluruh pasukan Luomeng tanpa memberikan sebuah penjelasan kepada mereka. Namun untuk Yunhai dia pun mengatakan kalau dirinya membawa semua pasukan Luomeng karena ini adalah sebuah permintaan yang diberikan oleh Zofan, dan dia juga mengatakan kalau Zofan adalah inti dari keluarga Luo dan dia adalah inti dari Luomeng itu sendiri, dan dia memperlakukan Zofan sebagai saudaranya. Begitu juga dengan seluruh anggota Luomeng, yang artinya siapapun yang membutuhkan bantuan tentunya dia akan membantunya karena Luomeng adalah tali persaudaraan. Dan jika tidak mau terima dengan prinsip yang ia berikan, maka silakan pergi meninggalkan Luomeng ini. Ucap dari Yunhai yang tentunya cukup mengejutkan bagi mereka semua. Dan setelah memberikan pernyataan di sini, Yunhai dia pun pergi meninggalkan mereka semua, yang membuat para tetua baru dari Luomeng mereka hanya dapat terdiam saja ketika mereka tahu kalau ternyata Yunhai dia menggerakkan pasukannya untuk dapat membantu seseorang yang sangat-sangat penting, salah satu pendiri utama dari Luomeng itu sendiri. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh Yunhai membuat orang-orang tua ini, para tetua yang sebelumnya bangsawan besar dari Tianyu, mereka cukup kagum dengan sikap yang diberikan oleh Yunhai. Dan di sini orang-orang tua ini mereka juga tahu sikap yang diberikan oleh Yunhai ini adalah berkat didikan yang diberikan oleh orang tua itu, Marshal Dugu, dan juga berkat bantuan dari Zafan tentunya, yang membuat mereka kagum dengan karakter yang diberikan oleh Yunhai sungguh luar biasa. Dan mereka juga menganggap kalau Yunhai memang cocok menjadi pimpinan dari mereka semua, ucap dari orang-orang tua itu. Sedangkan untuk Yunhai sendiri setelah dia cukup lelah berhadapan dengan orang-orang tua itu, dia pun kembali ke ruangannya. Tapi baru aja nyampe dia langsung mendapatkan kunjungan kembali dari Yunxiang yang datang bertanya kepada Yunhai dari mana aja, kemana membawa seluruh pasukan yang ada bersama dengan Luomeng. Di sini Yunxiang dia pun bertanya kemana saja Yunhai pergi dan kenapa dia membawa seluruh pasukannya, dan dia juga terus mendapatkan sebuah protes dari para tetua yang lainnya, yang tentunya hal itu membuat Yunxiang jadi budek dan dia bertanya kepada Yunhai kemana. Dan untuk Yunhai dia hanya bisa mengatakan kalau tidak perlu khawatir karena semua sudah baik-baik saja, ucap dari Yunhai. Namun sebelum Yunhai dia memberitahukan alasannya, di sini ada seseorang lagi yang datang menemui mereka, di mana orang tua itu datang dan mengatakan, Nona muda, jangan khawatir. Ketika patriark dia membawa seluruh orang dan dia mengabaikan tentang politik, itu artinya hanya ada satu orang yang dapat melakukannya, dan hanya dialah yang bisa membuat patriark melakukan ini semua, ucap dari Tuan Leng Wuchan yang udah lama nggak muncul. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Tuan Leng Wuchan tentunya membuat Yunxiang dia pun bertanya, jadi maksudnya itu ya. Di sini Tuan Leng Wuchan dia pun mengangguk dengan apa yang diucapkan oleh Yunxiang, yang membuat Yunxiang dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah ulah dari Zafan, dan itu membuatnya pun bertanya apakah itu benar. Ucap dari Yunxiang yang bertanya apakah Yunhai dia bertemu dengan Zafan. Ya, ucap dari Yunhai. Di sini Yunhai dia pun mengangguk dan mulai menceritakan semua yang telah terjadi selama dia pergi bersama dengan seluruh pasukannya, termasuk pernikahan Zafan dan juga Nona Chu, yang tentunya membuat Yunxiang dia pun kaget ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Zafan sudah menikah. Bahkan saat ini dia juga nangis sedih ketika ternyata pujaan hatinya menikah dengan orang lain. Jadi dia telah menikah dengan Nona Chu, ucap dari Yunxiang, yang kini dia pergi meninggalkan Yunhai begitu saja. Dia pergi sembari menangis tentunya. Namun melihat Yunxiang yang menangis dan Yunhai yang mencoba untuk dapat menghentikan kakaknya, di sini Tuan Leng Wuchan dia pun mengatakan, sudah, biarkan saja dulu patriark. Nona muda dia saat ini sedang ingin sendiri dulu dan sebaiknya jangan ganggu dia, ucap dari Tuan Leng Wuchan. Tapi di sini Tuan Leng Wuchan dia juga mengatakan kepada Yunhai kalau dia sangat-sangat khawatir dengan kondisi dari Zafan, dan dia juga mengatakan mungkin saja Zafan dia akan ada dalam masalah besar, yang tentunya membuat Yunhai dia pun bertanya apa maksud dari itu semua. Di sini Tuan Leng Wuchan dia pun mengatakan kalau tanah yang penuh dengan kelembutan adalah kuburan dari para pahlawan. Bahkan untuk pria terkuat sekalipun mereka dapat kehilangan akal mereka karena seorang wanita. Dan pelayan Zhao dan juga Nona Chu mereka telah bersatu, dan itu adalah sesuatu yang memang cukup baik. Tapi itu juga dapat membuat hati dari Tuan Zhao akan semakin lembut, ucap dari Tuan Leng Wuchan. Di sini Tuan Leng Wuchan dia juga mengatakan orang seperti itu, orang seperti Wu Yue dan juga Master Sekti Xuan yang telah berurusan dengan Zhao Fan,
Kalau tidak disingkirkan dengan tepat waktu, tentunya mereka bisa menjadi bencana berjalan untuk Zhao Fan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan harusnya pelayan Zhao, dia juga tahu tentang situasi ini. Dan harusnya dia memahami tentang ini semua. Tapi tidak perlu diragukan lagi, pelayan Zhao, aku rasa dia juga tahu akan risiko yang akan menunggunya. Ucap dari Tuan Leng Wuchen yang membuat Yun Hai dia langsung serius mendengar apa yang diucapkan oleh Tuan Leng Wuchen. Dalam arti lain, ada masalah besar yang akan menunggu Zhao Fan dalam waktu dekat. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini beberapa waktu kemudian, Zhao Fan dan juga rombongan dia pun tiba di sebuah kota di dalam perjalanan menuju sekte Xuanlong. Di sini Zhao Fan dia pun mengatakan untuk dapat beristirahat sejenak di kota ini karena mereka udah berjalan cukup lama dan sepertinya kita harus istirahat malam ini di kota ini. Ucap dari Zhao Fan. Hei, mendengar Zhao Fan yang sepertinya kelelahan membuat Dan dia pun bertanya kepada Zhao Fan, Kak Zhou, pasti berat ya perjalanan sejauh ini. Dan kau ingin menginap dan pastinya kau ingin menikmati waktumu dengan Kak Qingchen ya. Dasar pengantin baru, ucapan dari Dan yang menggoda yang tentunya membuat cucu dia pun merah. Dia pun merona kaget ketika ternyata juniornya berkata seperti itu. Hei bocah. Namun apa yang diucapkan oleh Dan jika dibenarkan oleh Zhao Fan, dan itu membuat Zhao Fan mengatakan kalau kau sudah tahu akan situasinya, jadi jangan ganggu kami malam ini. Ucap dari Zhao Fan, dan itu tentunya membuat cucu dia jadi marah dengan Zhao Fan karena dia menanggapi apa yang diucapkan oleh Dan yang menggodanya. Namun di sini melihat sikap yang diberikan oleh Zhao Fan yang lembut seperti itu membuat Shuirohua dia pun kagum dengan sikap yang diberikan oleh Zhao Fan karena sebelumnya Zhao Fan sangat-sangat dingin. Namun sejak dia menikah dengan cucu, kepribadiannya benar-benar berubah. Dia tidak lagi dingin seperti dulu, ucap dari Shuirohua, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Qingchen, di mana cucu dia juga mengatakan kalau saat ini Zhao Fan dia terlihat lebih hidup. Bahkan dia terlihat lebih bebas dan itu cukup membuat dirinya cukup senang. Selama Zhao Fan senang, maka dia senang. Namun di sini Qingchen dia juga penasaran akan situasi yang akan terjadi. Apakah ini adalah kehidupan yang memang diinginkan oleh Zhao Fan atau? Tapi di sini Shuirohua dia pun mengatakan kepada cucu untuk tidak perlu khawatir dan jangan terlalu berpikir jauh. Dan sekarang nikmati apa yang ada di depan sana dan jangan terlalu banyak pikiran, ucap dari Shuirohua. Namun melihat mereka berdua yang khawatir dengan Zhao Fan, di sini Dan langsung mencamat mereka berdua dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia saat ini senang dengan sikap yang diberikan oleh Zhao Fan. Tidak lagi dingin dan tidak lagi jahat seperti dulu, dan dia dulunya sangat suram, ucap dari Dan. Dan ternyata rumor di luar sananya mengatakan kalau ternyata wanita itu dapat merubah pria, itu adalah hal yang benar, ucap dari Dan. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Qingchen. Tapi di sini dia juga sedikit khawatir, namun bagi dirinya yang terpenting adalah Zhao Fan. Selama Zhao Fan senang dan baik-baik saja, maka semua akan baik-baik saja, pikir dari Qingchen. Dan benar saja, kini Zhao Fan dan juga yang lainnya mereka pun pergi mencari tempat penginapan. Dan setibanya di tempat penginapan, di sini Zhao Fan dan juga Qingchen dan juga yang lainnya mereka pun minum teh bersama sembari bersendah gurau. Sedangkan untuk Zhao Fan di sini dia juga menikmati hidupnya yang sangat-sangat damai. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dengan apa yang biasa dia lakukan, dan itu membuat Zhao Fan dia pun terlena, dan itu membuatnya pun berpikir kalau sepertinya ini adalah sebuah kedamaian yang sangat-sangat membahagiakan, dan ini semua berbeda dengan kehidupan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Namun selama Zhao Fan dia sedang berpikir dan juga menikmati masa-masa damainya, di sini Dan dia pun bertanya kepada cucu dan juga Shuirohua tentang status yang mereka miliki, karena saat ini mereka akan pergi menuju sekte Xuanlong. Apakah mereka akan menjadi perwakilan dari sekte Xuantian atau mereka akan pergi menjadi perwakilan dari sekte Moche? Mengingat saat ini status mereka juga tidak jelas. Namun untuk Shuirohua ada mengatakan harusnya saat ini mereka menjadi bagian dari sekte Moche karena mereka sebelumnya telah berkhianat dari sekte Xuantian, dan sekte Xuantian juga telah menghapus nama mereka dari daftar murid. Tapi mendengar itu semua tentunya juga membuat Dan bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena sebelumnya mereka adalah para kultivator yang berada di jalan kebenaran, sedangkan untuk sekte Moche adalah kultivator iblis, dan tentunya itu membuatnya pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan karena dia tidak pernah berlatih teknik iblis, ucap dari Dan. Tapi di sini untuk Shuirohua dia mengatakan untuk tidak perlu berpikir seperti itu. Mereka telah menjadi bagian dari para iblis karena mereka telah berkhianat, dan itu adalah bukti kalau mereka adalah para iblis, ucap dari Shuirohua. Namun di sini mendengar keributan yang diberikan oleh Shuirohua dan juga Dan tentang jalan iblis ataupun jalan kebenaran membuat Zhao Fan dia pun bergumam di dalam hati kalau itu semua adalah hal yang tidak penting, karena tidak ada bedanya di antara kultivator iblis ataupun kultivator yang berada di jalan kebenaran. Mereka semua sama, yang pada akhirnya itu semua hanyalah sebuah label yang diciptakan oleh para manusia. Karena sesungguhnya yang benar adalah hanyalah Paman Yuan.
Karena sebelumnya Paman Yuan yang mengatakan karena setiap orang mereka semua sama, mau jalan kebenaran ataupun jalan iblis, mereka semua berjalan menuju arah Dao yang sama. Dan hanya orang-orang yang tidak berguna saja yang menyanyiakan hidup mereka hanya berdebat untuk kultivator jalan kebenaran ataupun kultivator jalan iblis, karena nyatanya tujuan utamanya tetaplah sama, Dao yang agung, ucap dari Zhao Fan. Namun ternyata di sini Zhao Fan sembari dia bergumam di dalam hati, dia juga sembari tertidur nggak atuh. Namun di sela-sela dia tertidur, ternyata ada yang berbisik ke telinganya, di mana suara itu pun mengatakan, Jiu, 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 bangunlah, Jiu, bangun, ucap dari seseorang yang tentunya membuat Zhao Fan dia pun juga ternotis ketika dia mendengar nama seseorang yang disebut-sebut. Dan itu adalah nama dari kaisar kuno, dan itu tentunya membuat Zhao Fan dia pun bertanya-tanya, siapa yang tahu tentang nama ini? Hei, siapa itu? Kenapa kau tahu tentang nama kaisar iblis? Ucap dari Zhao Fan. Tapi di sini Zhao Fan dia pun kembali mendengar, Jiu, Jiu, kau harus kembali, Jiu, bangunlah, ucap dari seseorang yang tentunya menotis bagi Zhao Fan. Dan siapakah yang memanggil Zhao Fan akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya di hari Senin. Senin lagi, Jumat, Sabtu dan juga Minggu untuk jawaban. Udah itu aja untuk part kali ini, karena memang udah sampai sini aja. Dan untuk spoiler aja, itu yang memanggil Zhao Fan adalah salah satu kaisar kuno. Dan siapakah dia? Nanti jawabannya ada di akhir dari episode jawaban. Ketika jawaban tinggal beberapa part bakal tamat, tuh baru ketahuan tuh yang manggil siapa nama orangnya. Waduh, itu aja untuk kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Ya, spoiler aja spoiler aja, yang memanggil itu adalah Kaisar Ming. Itu aja. Dan itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Udah aja, bye, thank you.